Ya, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana sih rasanya pakai Aerox untuk touring ataupun jarak jauh ya. Jadi di sini saya akan membahas khusus untuk Aerox, New Aerox ya, tahun 2021 seperti itu. Jadi gimana rasanya? Jadi oke, kita bahas. Untuk posisi ergonominya, dia sangat tegak ya. Jadi nggak kayak NMAX, dimana NMAX itu masih bisa selonjoran kayak gitu untuk kakinya. Untuk kakinya masih bisa selonjoran, sedangkan Aerox ini benar-benar nggak bisa ya. Kalaupun bisa, itu dengan posisi tubuh yang agak pendek. Terus tangan ini rasanya pegel banget ya kalau yang sebelah kiri, apalagi ini remnya masih tromol, jadi agak keras kayak gitu. Mungkin perlu di-upgrade untuk sisi pengeremannya supaya lebih ringan kayak gitu. Untuk yang sebelah kanan sih remnya benar-benar empuk ya, jadi nggak ada masalah. Terus untuk joknya sendiri itu dia lumayan empuk kayak gitu, jadi masih aman lah kayak gitu. Lalu untuk kapasitas bensinnya, kapasitas tangkinya ini lumayan apa ya, lumayan kecil ya. Karena meskipun ada upgradean yang dari versi lama itu, dengan kapasitas 5 liter ini masih belum mumpuni untuk apa namanya, dibuat jarak jauh, karena posisinya itu kalian akan sering mengisi bensin ya. Kalian akan sering mengisi bensin dan apa namanya, bukan bukan boros sih ya, tapi karena tangkinya kecil, jadi kelihatannya lebih cepat boros, padahal enggak. Untuk rata-rata yang biasa saya pakai ini, rata-rata bensinnya itu kalau pakai Pertamax itu sekitar 42 atau 43 km per liter, sedangkan pakai Selfie Power itu bisa sampai 40 atau 41 lah kilometer per liter, seperti itu. Jadi tergantung kalian gimana apa namanya menggunakan gasnya itu, kalian suka gaspol atau enggak, atau continue kayak gitu, itu malah bikin cepet irit. Nah, selanjutnya adalah di posisi shocknya. Shock depan itu benar-benar apa ya, kayak terlalu empuk banget kayak gitu. Jadi perlu penambahan kapasitas oli di dalam shocknya supaya lebih keras sedikit ya, kayak gitu. Sedangkan untuk yang belakang itu ya lumayan keras ya, meskipun itu udah ada tabungnya. Jadi menurut saya perlu di-upgrade juga terkait dengan shocknya, karena ya kembali lagi, tingkat kenyamanan pada saat touring itu benar-benar harus diutamakan, seperti itu. Jadi di sini menurut saya yang perlu dimodif lagi adalah terkait dengan pengereman yang belakang supaya nggak capek tangan kirinya itu, karena keras ya. Terus shock belakang diganti, mungkin bisa aftermarket atau apa seperti itu. Terus yang di bagian shock depan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah performa motor ya. Itu gimana rasanya ketika dibuat touring. Jadi motor ini benar-benar lebih dari cukup ya, karena cc-nya yang besar dan sangat-sangat mumpuni untuk diajak kencang kayak gitu. Jadi kita berboncengan pun itu bisa dengan kecepatan, kalau sepi ya itu sekitar 100 km per jam, itu masih masih bisa. Jadi untuk mencapai tujuan lebih cepat itu bisa didapat dengan mudah kayak gitu. Dan untuk aerodinamis dari Aerox ini benar-benar berfungsi banget ya, karena ketika kalian melewati jalan yang berlawanan arah, ketemu dengan mobil ataupun bis kayak gitu,
itu kan anginnya itu bener-bener apa ya, kayak menghantam motor ini, apalagi dengan kecepatan tinggi ya. Jadi itu bener-bener ini nggak ada goyang sama sekali. Sedangkan untuk yang kayak NMAX kayak gitu, teman saya itu punya NMAX, itu bilang kalau dia goyang di kecepatan tinggi. Tapi kalau Aerox ini bener-bener enggak ya. Dan apa ya, sangat-sangat mantap lah untuk aerodinamisnya, karena ini kan benar-benar motor matic yang didesain seperti layaknya motor sport ya, atau biasa dibilang kayak sebutannya orang-orang itu gantinya R15 versi matic kayak gitu. Jadi benar-benar mantep lah Aerox ini untuk kenceng kayak gitu ya. Dan tadi saya lupa terkait dengan penahan apa namanya, ini saya udah pasang penahan gas ya. Dulu awal ini saya nggak pakai ini, rasanya benar-benar capek sekali untuk touring ya. Setelah pakai ini benar-benar nyantai banget, dan kita nggak perlu megang apa handle gas kayak gini ya, cukup ditahan kayak gini, tahan kayak gini pun dia udah bisa jalan kayak gitu. Karena motor ini untuk harian, dimana jarak dari rumah ke kantor itu sekitar 45 atau 47-an lah ya, anggapannya kalau dibuat pulang pergi sekitar 100 kilo lah, jadi kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait gimana sih kondisi Aerox ini ketika untuk dibuat jarak jauh seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.